Sekarang kita langsung pada bab 8 buku saya. Tadi baru bab 1, itu pendahuluan. Saya mau menyajikan mengenai latar belakang masalah. Ada gap, ada hal yang ideal, katanya doktrin Allah Trinitas itu doktrin yang sentral, jantungnya kekristenan, sangat penting. Itu yang ideal. Kenyataannya gereja, faktualnya, ada gap. Apa? Jarang mengkhotbahkan, mengajarkan pada jemaat. Bahkan sekarang menyerang doktrin itu. Katanya ideal, jantung. Nah itu ya problem yang saya kemukakan. Ya, sekarang kita ke bab 8. Melompati 7 bab ya. Sejumlah pertanyaan. Apa keadaan gereja yang kurang mengkhotbahkan dan atau mengajarkan doktrin Allah Trinitas? Memang tidak dapat dipungkiri doktrin Kristus lebih populer bagi orang Kristen pada umumnya. Doktrin Roh Kudus dan doktrin Roh Kudus lebih populer bagi orang Pentakosta dan karismatik daripada doktrin Allah Trinitas. Kan begitu? Nggak usah mengatakan enggak, ya memang begitu. Janganlah beralasan bahwa salah satu adalah bagian dari keutuhan Allah atau sebagian dianggap mewakili semua pribadi Allah. Ini namanya penganut partialisme. Ini juga bidat ini. Selama ini, khususnya sejak era modern, dunia telah dibentuk oleh pola pikir parsial dengan alasan demi spesifikasi, sehingga kebenaran cenderung diklaim hanya berdasarkan bidang-bidang tertentu. Buku ini tidak melakukan hal yang sama. Sekalipun sederhana, namun penulis berusaha membahas secara komprehensif, mulai dari bab 2 sampai 8, mengenai rumusan atau doktrin Allah Trinitas berdasarkan kajian filosofika, teologi kontemporer, teologi biblika, lalu teologi historika. Pada bagian akhir, penulis melanjutkan pembahasan berdasarkan kajian teologi praktika. Nah, kajian teologi praktika ini dimaksudkan bukan dalam upaya mempraktiskan doktrin ini atau mempraktekkan teori Allah Trinitas atau menemukan kegunaan doktrin Allah Trinitas, melainkan mengkaji implikasi doktrin Allah Trinitas. If you believe in God in Trinity, maka akan nampak ketritunggalan pada cara pikir kita, cara hidup kita. Akan nampak. Kalau tidak, ya tidak. Itu implikasi. Implikasi tentulah sangat luas, seluas kehidupan, dan demi kedalaman. Penulis membatasi hanya pada implikasi pastoral, edukasional, dan misional. Nah, sekarang kita mulai dengan menjawab pertanyaan ini. Pak Sefri, benarkah Allah Trinitas itu hanya doktrin atau teori semata? Tidak berarti untuk kehidupan nyata praktis umat Allah itu hanya doktrin, Pak. Maka itu banyak orang menyepelekan doktrin. Pak, yang kami perlu itu kehidupan nyata yang baik. Ya, suka berdoa untuk orang lain, ramah, sopan. Untuk apa doktrin Trinitas yang berat-berat lagi? Untuk apa? Nggak ada urusan dengan kehidupan. Nah, saya menjawab. Orang Kristen yang telah dikuasai oleh pola pikir dan pola hidup pragmatisme ala scientific modern yang selalu mengukur kebenaran hanya berdasarkan pada aspek kepraktisannya, keoperasionalitasannya, dan kegunaannya, cenderung meremehkan doktrin. Ini banyak produk berpikir Amerika. Tidak terkecuali juga doktrin Allah Trinitas. Karena memang kajian mengenai implikasi doktrin Trinitas hampir sulit ditemukan dibandingkan kajian logis, dibandingkan dengan kajian logis teologi filosofis. Orang Kristen yang telah dikuasai oleh pola pragmatis beralasan bahwa doktrin ini hanyalah pemuasan logika, hanyalah demi pemenuhan tuntutan akademik, hanyalah teori semata, tidak berarti bagi kebutuhan dan kehidupan nyata. Nah, mereka menolak kebenaran yang ideal dan hanya mengakui kebenaran yang faktual. Mereka berpendapat bahwa yang diperlukan bukan kebenaran, Pak, melainkan kebaikan. Untuk apa menjadi benar doktrin, namun tidak baik?
Selain pendapat ini adalah kecenderungan manusia postmodern, juga premis pertama dan kedua tidak saling berhubungan. Sebenarnya semua doktrin selain menjadi landasan aksi atau praktik, juga tidak ada doktrin tanpa nilai praktis. Tidak ada praktik yang sehat tanpa dibangun di atas dasar yang pilar doktrin Kristen yang sehat pula. Ini tolong digaris bawahi, perlu diwarnai warna merah. Tidak ada praktik doa, praktik memberi bantuan, praktik apapun tanpa dibangun di atas dasar pilar doktrin yang sehat. Impossible. Tidak ada kebenaran tanpa dialami dan dia dijalani. Pola pikir hidup pragmatis ini suatu batu sandungan bagi orang Kristen. Nah, mengapa doktrin Kristen dianggap kurang praktis, kurang operasional, kurang berarti bagi kehidupan umat setiap hari? Jawabannya, karena doktrin Trinitas kurang diberitakan atau diajarkan. Ini pertanyaan tadi. Kecuali diseminarkan. Tunggu seminar sekali setahun. Dan itu pun harus menunggu adanya masalah doktrin tersebut baru dibuat seminar. Ya, Philip Ken Hong Dang juga mengutip sejumlah ahli menyatakan bahwa doktrin ala Trinitas sangat jarang dikhotbahkan. Jadi sudah ada para ahli mengomentari hal yang sama. Mungkin hanya segelintir pendeta atau gereja yang mengkhotbahkan, mengajarkan secara teratur. Yang sering dikhotbahkan dan diajarkan hanyalah masing-masing pribadi. Bapak sendiri, Bapak itu baik. Tidak dibahas di tunggal. Atau Yesus Kristus saja atau Roh Kudus. Kayak gitu. Tema-tema penciptaan, providensi, kasih Allah. Maka pribadi Allah Bapa lah yang dikhotbahkan. Kan penciptaan Allah Bapa. Kasih Allah Bapa. Topik mengenai keselamatan, pembenaran, pengudusan. Maka pribadi Allah Anak yang menjadi tema-tema yang diajarkan. Topik tentang tema karakter, karunia, kuasa hidup, pelayanan orang Kristen, maka pribadi dan karya Allah Roh Kudus yang dikhotbahkan. Pribadi Allah Trinitas jarang dikhotbahkan secara bersama-sama, melainkan yang sering dilakukan adalah secara terpisah. Dan selain itu, hal ini selain akan sangat rawan jatuh pada modalisme, modalisme, ya menekankan tentang pengkotak-kotakan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Dan juga sangat, nanti saya terangkan lebih jauh, dan juga sangat berpotensi jatuh pada triteisme. Dan serta semakin membuat jemaat tidak akrab dengan Trinitas. Karena sangat kurang dikhotbahkan, diajarkan, maka tidaklah heran doktrin Allah Trinitas kurang diminati, kurang diketahui oleh jemaat. Selain kurang diajarkan dan dikhotbahkan, juga apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang dinyatakan oleh Allah mengenai Allah Trinitas justru ditutup-tutupi oleh alpanya pengajaran pemberitaan gereja. Jadi masalahnya bermula dari gereja. Sebagaimana masalah gereja berakar pada masalah pelayan gereja. Yang dinyatakan saja dianggap misteri. Karena itu tidak diajarkan. Lalu apa yang tidak dinyatakan mengenai Allah Trinitas semakin dijadikan alasan untuk tidak mengajarkan atau mengkhotbahkannya. Di antaranya doktrin Trinitas. Padahal tidak semua pribadi dan karya Allah Trinitas adalah misteri. Kita mempelajari dan mempercakapkannya sejauh yang dinyatakan, yang tertulis dalam Alkitab. Dan perhatian kita hanyalah kepada apa yang dinyatakan. Sedangkan yang tidak dinyatakan adalah misteri. Tentu. Tapi Allah kan menyampaikan Alkitab. Firman Allah. Dan itu yang kita urus. Jangan mengurus yang tidak dinyatakan oleh Allah. Hanya karena ada orang yang malas atau beralasan. Itu kan misteri. Jangan dipelajari. Itu kan misteri. Jangan dibicarakan. Jangan dikhotbahkan. Ini keliru. Ini bisikan setan. Selain kurang dikhotbahkan atau diajarkan dalam jemaat, juga doktrin Allah Trinitas hampir tidak dikaji secara utuh, kecuali hanya berhenti pada uraian doktrinal saja. Padahal tidaklah mungkin Allah hanya menyatakan kebenaran Allah Trinitas untuk kepentingan pemenuhan doktrinal, rasional, konseptual, melainkan seutuhnya. Antara doktrin kehidupan, ini istilah saya, doctrinal for life and doctrinal life. Kebenaran transenden dan imanen.
pemahaman rasional spiritual, pengakuan konseptual konfesional, penghayatan tekstual dan komunal, pengalaman personal dan relasional, dan ketaatan aktual. Memang kebenaran itu utuh. Keutuhan doktrin Trinitas ini adalah berkenaan dengan apa yang dikemukakan di atas tadi. Ya, pernyataan mengenai Trinitas bukan hanya dapat dipahami, diakui, dihayati, dialami, dan ditaati, melainkan juga dapat dialami dan dijalani. Sebagaimana Trinitas adalah kebenaran yang utuh, maka menekankan pengajaran mengenai satu pribadi saja adalah ketidakutuhan. Ketidakutuhan itu sama dengan ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan. Dalam kenyataannya harus diakui tulisan-tulisan mengenai Allah Trinitas lebih banyak didominasi oleh uraian-uraian doktrinal. Hampir tidak menemukan tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia kecuali bahasa Inggris. Buku, artikel yang membahas Allah Trinitas dengan doa. Pengajaran mengenai doa tidak dikaji berdasarkan Allah Trinitas, kecuali hanya salah satu pribadi. Lemando menegaskan dalam tesisnya, literatur doa masa kini tidak memberikan pengajaran yang utuh tentang doktrin tersebut. Juga adanya ketimpangan pengajaran dalam sejarah teologi. Demikian juga kesalehan tema-tema spiritualitas dalam doktrin Trinitas tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan di Indonesia, kecuali beberapa tulisan devosional dari penulis Katolik. Hanya di bidang liturgi dan misi yang sering dibahas dalam bingkai doktrin Trinitas, seperti ibadah Trinitarian. Bahwa liturgi ibadah Trinitarian sayangnya hanyalah istilah, dan telah banyak kajian misi Trinitarian, dan sebagainya. Saya pikir ini saya sudah menjawab bahwa doktrin Allah Trinitas bukanlah hanya kajian teori, hanya dogma-dogma, hanya tidak. Ya, itu pun menyangkut semua sisi kehidupan orang percaya. Lalu pertanyaan kedua, sesatkah gereja yang tidak mengkhotbahkan dan atau mengajarkan doktrin Allah Trinitas? Sesatkah? Menurut penulis ada dua pendekatan heresi, yaitu heresi aktif dan pasif. Heresi pasif yaitu kelompok-kelompok Kristen atau gereja yang tidak mengajarkan doktrin Trinitas. Ini heresi pasif. Jadi jangan teriak-teriak, oh Bapak itu heresi, bidat-bidat. Tapi kalau gereja tidak mengkhotbahkan juga sama halnya dengan heresi. Nah, sedangkan heresi aktif adalah ajaran yang sengaja menentang atau menolak doktrin Trinitas seperti monarkianisme dinamis, monarkianisme modalis, arianisme, semi-arianisme, subordinanisme, modalisme, triteisme seperti yang telah dipaparkan pada bab 4 yang kita belum bahas. Nanti kita bahas pada minggu ketiga. Salah satu karakteristik kultisme adalah tidak mengajarkan Allah Trinitas. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan bab 4. Ya. Berbeda saja dengan pandangan gereja Am, telah dianggap heresi. Apalagi yang menolak ini dianggap seperti kultisme. Hampir semua kelompok kultisme seperti Saksi Yehova, yang percaya ya Kristus adalah ciptaan pertama Allah, Mormon, ya, yang juga The Way International, ya, itu The Children of God, Christian Science, itu semua kultisme yang tidak mengajarkan doktrin Trinitas. Lalu ada seorang Mary Fairchild juga membukakan 9 kelompok kultisme yang benar-benar menolak untuk mengajarkan doktrin tentang Trinitas. Kelompok-kelompok itu adalah Mormonisme dan Saksi Yehova, Christian Science, Armstrongism, ya, Christ Delphias, Oneness Pentecostal, Unification Christ Church, the Unity School of Christianity, Scientology. Mereka semua itu adalah kultisme kelompok-kelompok yang tidak mengajarkan dan menolak dengan tegas Trinitarian. Sebenarnya ajaran heresi aktif yaitu menolak untuk percaya doktrin Trinitas sehingga tidak mengajarkannya, sama dengan heresi pasif yaitu mengetahui dan percaya
namun tidak mengajarkannya, tidak menjadikannya sebagai landasan pengajaran, kehidupan, dan pelayanan. Jadi demikian gereja-gereja masa kini yang tidak mengajarkan doktrin Allah Trinitas bukan hanya secara termasuk heresi pasif, melainkan juga adalah suatu kejahatan karena mendiamkan kebenaran yang sesungguhnya membiarkan umat dalam keadaan miskin bahkan tersesat. Sama dengan melihat orang buta tanpa tongkat yang sedang berjalan menuju jurang. Tuhan Yesus sendiri dan Rasul Paulus mengajarkan Allah Trinitas, bahkan menjadi pokok pengajaran Tuhan Yesus tentang Allah Trinitas dalam Injil-Injil. Ya, saya lewat lagi ya. Rasul Paulus pun demikian. Allah Trinitas bukan hanya doktrin yang penting, mendasar, pusat semua doktrin Kristen. Pribadi dan karya Allah adalah kabar baik bagi semua orang. Karena itu, kabar baik harus diberitakan, diajarkan. Paulus menegaskan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika tidak ada yang diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana orang beriman kepada Allah Trinitas, mengenalnya, menyembahnya, berdoa kepada Allah, kalau tidak ada yang mengajarkannya. Jadi ini problemnya dan ini solusinya. 3. Bagaimana dan apakah yang dimasukkan dengan mengenal Allah Trinitas? Memang frase mengenal Trinitas tidak asing bagi warga gereja pada umumnya. Pertanyaannya apa? Apakah pada umumnya warga gereja memahaminya? Dengan dalil liturgis, penyembahan, frase Allah Trinitas tertulis di banyak lagu-lagu gereja, liturgi-liturgi gereja. Namun apakah sesuai dengan dan dipahami sebagaimana Allah Trinitas tersebut? Lagu-lagu dan liturgi-liturgi benar-benar berdasarkan dan berpolakan Allah Trinitas. Robert Langham menyindir dengan mengutip tulisan Laats, alih-alih berada di pusat penyembahan dan pemikiran Kristen, Trinitas dipinggirkan. Ini seperti itu. Nyatanya, doktrin Trinitas sangat jarang dikhotbahkan atau diajarkan, sekalipun sering ditulis dan diucapkan berkenaan dengan nama-nama gereja, tentu seperti dalam simbol-simbol ya, liturgi, ada votum dan salam, doa berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya ucapan-ucapan formal, lip service, namun tanpa pengertian dan penghayatan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, gereja pada umumnya sangat jarang mengkhotbahkan, mengajarkannya, maka tentulah gereja kurang memahami dan berminat. Karena kurang memahami, ya kurang berminat. Karena itu, bukanlah tidak mungkin tulisan dan ucapan Trinitas tidak lebih hanya istilah menarik, simbol-simbol gerejawi, namun kosong isinya dan pengertiannya dalam pemahaman jemaat. Itulah sebabnya muncul pertanyaan, apa keadaan orang Kristen yang tidak memahami doktrin Allah Trinitas? Untuk menjawab ini maka ada sejumlah sub pertanyaan yang perlu dikemukakan. 1. Tidak dapatkah seorang mengenal Allah Trinitas dengan membaca Alkitab secara benar dan teratur? Jawaban saya begini. Tidak seorang pun mengenal Allah Trinitas tanpa anugerah Allah yang membuatnya dapat mengenalnya. Sekalipun orang berusaha mempelajari Alkitab melalui pembacaan secara teratur dan benar, melalui pengajaran para pengajar yang benar dan bertanggung jawab, namun tanpa anugerah Allah, tidak mungkin orang tersebut dapat mengenal Allah, kecuali hanya mengetahui banyak pengetahuan Alkitab, seperti yang dialami oleh banyak orang Kristen nominal. Mengenal Allah adalah inisiatif dan kehendak Allah. Ya, sebagaimana pernyataan inisiatif dan kehendak mutlaknya. Robert Langham menyatakan demikian. Allah adalah berdaulat dalam menyatakan dirinya. Allah berdaulat dalam memberi kita pemahaman akan dirinya melalui Roh Kudus. Allah yang menyatakan dirinya diketahui untuk keselamatan kita telah menyatakan dirinya sebagai triune yang
berdaulat, yang memerintah. Ia menggulirkan pernyataannya secara progresif dalam sejarah covenant. Oleh anugerahnya Allah membuka pikiran mereka yang dikehendakinya sehingga mereka mengerti kitab suci, mengenal Allah seperti pengalaman murid-murid Tuhan setelah peristiwa kebangkitan Kristus. Sebagaimana firman-Nya, bukan kamu yang beli aku, tapi akulah yang beli kamu. Demikian juga bukan manusia yang mengenal Allah, melainkan Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi jawaban saya, kita tidak dapat mengenal Allah, memahami Allah, sekalipun kita membaca buku, membaca Alkitab. Jadi kalau orang tidak mengakui Trinitas, Allah Trinitas, dan tidak memiliki pemahaman yang utuh, karena mereka belum beroleh anugerah Allah, tidak beroleh kasih karunia Allah, itu problemnya. Itu jawaban saya yang pertama. Nah, yang kedua, apakah dapat dikatakan bahwa mengenal Kristus sama dengan mengenal Bapa dan Roh Kudus? Nanti saya lanjutkan pada minggu depan.